brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Yoga Hermawan di channel Motovlog ini. Akhirnya gua ngevlog lagi cuy. Anjay, udah lama banget gua nggak ngevlog, udah sebulan lebih apa. Nih baru banget ngevlog lagi. Gile, rindu banget gua sama dunia permotoran. Kemarin-kemarin tuh gue rasanya lagi malas ngevlog gitu kan, karena ya kesibukan juga, salah satunya pekerjaan dan beberapa kesibukan yang lain, jadi nggak ada waktu untuk ngevlog cuy, apalagi di hari Minggu ya buat San Mori. Oh ya, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dilindungi Allah, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waduh, ini gua bahagia banget, ngerasa seneng gitu bisa ngevlog lagi. Karena di YouTube gue kemarin cuman bikin konten tentang ya beberapa penggantian part motor lah gitu di Ninja RR. Nggak sempat keluar-keluar gitu. Teman-teman juga yang lain pada night ride, pada San Mori, gue lagi nggak bisa. Dan ini gua riding di daerah Bintaro aja cuy, suasana masih sepi tuh, belum ada aktivitas yang lainnya. Aktivitas kantor masih sedikit juga karena sedang masa-masa cuti bersama. Oh iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin brother. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau bicara gue kurang lancar gitu, mohon maaf atau ada kata-kata yang tersinggung buat kalian. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir dan batin cuy. Ini gue muter-muter Bintaro aja, ini mau arah ke Exchange. Aduh. Jadi kita riding santuy aja cuy. Ya sedikit-sedikit buang kerak lah, tipis-tipis. Gua rindu apa ninja gua tuh jambakannya cuy. Oh ya, punya ninja kalau udah open kips, ya udahlah siap-siap cuy, siap-siap nunduk. Enak tau di sini nih riding, cuman ya harus hati-hati aja cuy. Kadang kalau riding sendirian tuh suka ya gabut sendiri kayak gini. Kalau berdua kan enak ya, sama-sama open kips gitu. Enak banget ya, garing suaranya, gila. Settingannya udah enak banget nih, settingan enak begini nih. Gak ada brecet-brecetnya. Kita buang kerak dulu coy, baru kita ngoceh-ngoceh lagi. Waduh.
anginnya berisik. Oh, ada polisi, ada polisi. Terus santai dulu, santai. Ada pos polisi, santai. Pos pengamanan mudik, siap Pak polisi. Tuh. Jadi kita santai dulu. Lampu merah cuy. Adakah? Wah, tidak ada ternyata. Orang-orang yang bekerja semua. Jadi ya udah. Angin angin lagi cepat. Udah cukup lah buang keraknya, segitu aja. Karena treknya juga udah mau habis. Kesini makin nggak bagus jalanannya dan sudah mulai ramai juga di jalan. Paling gue mau berbagi cerita tentang paling apa ya, suka duka punya Ninja RR lah atau punya 2 tak gitu. Yang pasti sih banyak sukanya ya, gile. Suka, senang, pokoknya bahagia lah lu punya 2 tak cuy, asli. Bagi yang nggak punya atau yang belum pernah pegang 2 tak, mungkin ngerasa kebingungan. Tapi ketika lu belajar dari situ, lu bakalan tahu cuy, gimana nikmatnya punya 2 tak, asli. Yang pertama Ninja RR ya, Ninja RR. Gue ngomongin spesifikasi di Ninja RR dulu deh. Tapi ini juga berlaku bagi semua 2 tak cuy. Yang pertama pasti 2 tak itu kenceng cuy. Standar aja kenceng, asli gue nggak bohong. Bagi lu yang suka kenceng gitu kan, di kelas 150 cc 2 tak tuh kenceng. Dan itulah yang dirindukan dari 2 tak sebenarnya. Gimana tarikannya, gimana ketika udah nyampe top speed atau tarikan atasnya tuh bener-bener nikmat deh pokoknya. Beneran, lu kalau lu masih berjiwa buat ngebut-ngebut atau tenggel-tenggel di lampu merah gitu, nah itu lu pede megang 4 tak gitu, megang 2 tak gitu 150 cc. Apalagi banyak 2 tak ya, 4 tak yang, apalagi banyak motor-motor 4 tak 150 cc di lampu merah. Nah, lu berjejer, lu pasti pede di situ. Secara kalau misalkan sama-sama standar ya, mesin sama-sama standar, 2 tak memang sudah di atas kertas cuy, daripada 4 tak. Jadinya ya itulah yang bikin dirindukan atau hal-hal yang disukai dari 2 tak. Kedua, kalau dilihat-lihat nih 2 tak ini sekarang motor hobi cuy, bukan motor harian. Jadi menurut gua 70% atau 60% motor 2 tak tuh rata-rata dipakai untuk hobi aja cuy. Mungkin ada yang untuk harian, ada, pasti ada. Cuman kalau kayak Ninja RR gitu dipakai buat harian, mesin standar aja menurut gua itu lu bakalan nguras kantong cuy, parah. Yang pastinya lu isi bensin gitu kan. Kedua, lu oli samping, lu harus sedia selalu oli samping cuy. Kalau misalkan dipakai kayak gua nih, gua cuman pakai buat San Mori atau di waktu-waktu tertentu tuh, seminggu sekali lah gitu.
ya oli samping irit, lu bisa 1 atau 2 bulan gitu. Pengisian bahan bakar juga bensin tergolong irit, walaupun nih motor boros gitu kan. Terus sukanya 2 tak itu ya kalau dilihat orang misalkan keren aja gitu, gila motornya asik gitu, sport banget gitu kan. Padahal motor jadul tapi terlihat masih bisa bersaing gitu dengan motor-motor zaman sekarang yang bodinya lekuk-lekuk atau banyak bodi yang lancip-lancip lah gitu, aerodinamis lah. Dia masih bisa bertahan, apalagi kalau yang seumuran gua ya, yang seumuran atau di atas umur gua itu, dia dari dulu main 2 tak dan suka gitu, apalagi yang desain RR old gitu kan. Mau desain tuh ya bisa diadu lah dengan contoh kayak misalkan CBR baru atau R15 atau Suzuki GSX ya kan. RR old aja masih bisa bersaing cuy kalau masalah desain sama motor-motor itu. Terus kalau hal yang suka yang lain apa ya? Yang pastinya sih lu kalau punya 2 tak tuh nggak bakalan lu pakai sering-sering deh. Gue yakin pasti lu mewajibkan untuk punya motor yang lain, entah itu Matic atau apa itu motor untuk harian. Dan sukanya itu lu hal yang lain lagi gitu, lu bisa nyeting motor sesuka lu sih cuy. Mau settingan kering, mau settingan basah, jadi lu tahu lo, maksudnya lu tahu kekurangan motor lu tuh di mana gitu. Apakah kurang boros atau masih terlalu kering atau asamnya harus kayak gimana gitu kan. Semua ada tekniknya cuy. Nah di situ lah lu belajar, jadi lu bisa mengatur, memanage motor lu tuh kayak gimana. Lu harus bisa dapat feel lu itu kayak gimana, feel motor lu ya maksudnya. Jadi ketika lu udah nyatu gitu kan sama motor gitu, lu pasti tahu kapan lu akan oper gigi, kapan lu akan naikin RPM, kapan lu akan open kips, dan kapan lu akan rem. Itu wah itu gila banget sih. Lu bener-bener harus nyatu sama motor lu. Gue saranin coba deh yang sama sekali belum pernah pegang 2 tak, lu coba deh minjem motor temen lu gitu kan. Lu coba riding gitu ya, entah itu bebek yang 2 tak atau sport 2 tak tuh lu cobain deh, lu aja ngebut. Lu pasti ketagihan, lu ngerasa feel lu beda gitu sama motor 4 tak yang lu punya ketika lu pakai 2 tak. Nah kurang lebih ya kayak gitulah sukanya. Masih banyak sebenarnya, cuman nggak bisa gue jabarin semuanya. Dukanya nih, satu yang pasti ngebul cuy, dukanya kasihan menurut gua kalau di lampu merah ya, kasihan orang kena bawa asapnya gitu kan, karena 2 tak ya terkenal dengan polusinya cuy. Kalau gua misalkan lagi open kips di lampu merah nih sama temen-temen gua, kadang gua kepikiran yang belakang gua nih gimana gitu kan, kasihan kena asap atau kena cipratan oli atau gimana kan, nggak enak jadinya. Kalau belakang gua mobil nggak masalah, dia nggak kena kan karena mobil itu. Kalau belakang gua motor kasihan juga cuy, kasihan belakangnya. Jadi nggak enak aja, jadi kita merasa bersalah gitu kalau open kips. Kadang kan suka sunmori gitu, open kips di lampu merah diliatin orang, terus gue ngerasa ngebul gitu. Waktu itu gue aja rame-rame sunmori gitu kan, gue ngerasa ya nggak enak juga sih sama pengguna jalan karena polusinya parah cuy. Yang kedua, biaya. Sebenarnya ya sekarang tuh part-part 2 tak tuh gue nggak tahu ya, menurut gue nih naik cuy, dari oli samping, spare part, underdeal dan lain-lain itu naik cuy. Gue pakai motor aja nih lama-lama naik gitu kan. Jadi lu harus merogoh kocek lebih dalam atau lebih banyak cuy buat ngurus motor 2 tak.
Ya namanya motor jadul ya pasti ada aja yang rusak, entah itu kelistrikan, entah itu busi, lo harus beli oli samping atau lo harus servis motor gitu kan. Jadi lo harus bener-bener siap punya duit aja cuy. Kalau punya Batak kadang cuma mikirin oli mesin ya, bisa sebulan sekali atau 3 minggu sekali. Tapi kalau ini lu mikirin oli samping cuy, karena oli mesin tuh lu nggak terlalu masalah untuk nggak diganti. Ini aja gua udah hampir setahun gak ganti cuy, gitu. Karena nyawanya dua tak tuh bener-bener di oli samping. Kalau nggak ada oli samping ya udah motor jebol cuy. Itu aja. Oli samping pun kalau mau awet motor lo ya, maksudnya mau mesinnya awet, tahan lama gitu ya, lu kasihlah oli samping yang bagus. Nah balik lagi yang bagus itu kan pasti ada harga, ada kualitas gitu coy. Terus duka yang lain ya, lu kalau bawa Ninja tuh ya nunduk sih. Mungkin semua motor juga nunduk, tapi ya Ninja juga nunduk. Jadi lu harus bener-bener nyesuaiin posisi riding lu lah. Ya kurang lebih paling itu aja sih. Menurut gue suka duka punya dua tak, terutama Ninja RR. Mungkin bagi teman-teman yang tahu hal-hal yang lain bisa, kalau mungkin bagi teman-teman mau nambahin suka dukanya punya dua tak, bisa di kolom komentar biar dibaca sama teman-teman yang lain juga. Dan cukup sekian aja video ini. Terima kasih yang udah nonton. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asap.